Bayangkan seorang cendekiawan yang telah mendalami berbagai disiplin ilmu dan ajaran agama, merasa hampa di puncak pencariannya. Begitulah yang dialami oleh seorang peneliti kebenaran sejati, Imam Al-Ghazali. Setelah ia menyelami doktrin-doktrin agama, ia memutuskan untuk mempelajari tasawuf, sebuah jalan yang tak sekadar bicara teori, tetapi mengharuskannya untuk merasakan. Baginya, pengetahuan tanpa pengalaman hanyalah angan-angan kosong. Ia ingin mengubah hatinya, membersihkannya dari dorongan-dorongan rendah dan sifat-sifat buruk, agar ruang di dalam dirinya hanya tersisa untuk Tuhan dan keagungan namanya. Namun, ia segera sadar, memahami ajaran sufi jauh lebih mudah daripada menjalaninya. Maka ia mendalami kitab-kitab karya para sufi agung, seperti Kutul Qulub, karya Abu Talib dari Mekah, dan tulisan-tulisan dari Haris Al-Muhasibi, Junaid, Sibli, dan Abu Yazid Al-Bustami. Ia menelusuri pemikiran-pemikiran mereka, menyelami kata demi kata, menggali makna di balik ajaran, hingga ia menyadari satu hal. Ajaran ini tak bisa dipahami hanya dengan belajar. Seseorang harus merasakan ekstase spiritual dan mengalami transformasi moral untuk benar-benar mengerti. Menjadi sehat itu berbeda dari sekadar memahami kesehatan. Mabuk itu berbeda dari sekadar tahu tentang mabuk. Ilmu hanya bisa menjadi kenyataan jika diterapkan. Kesadaran ini menimbulkan pergolakan dalam batinnya. Di satu sisi, ia yakin bahwa kebenaran, inspirasi, dan hari pembalasan adalah nyata. Sebuah keyakinan yang tertanam kuat melalui perjalanan panjang dan penelitian yang dalam. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencapai keselamatan, seseorang harus bisa menaklukkan hawa nafsunya. Terdorong oleh pemahaman itu, ia menyadari bahwa hidup yang berarti hanya bisa diraih dengan melepas keinginan duniawi dan memfokuskan diri pada Tuhan. Tapi, ketika ia memandang kehidupannya yang syarat akan kemewahan, ketenaran, dan posisi terhormat, ia merasa terperangkap. Segala upaya yang tampak tulus, seperti mengajar dan menuntut ilmu, ternyata hanya menjadi kedok bagi dorongan-dorongan egois, sekadar pencapaian duniawi yang fana. Ia pun menghadapi perdebatan batin yang tak kunjung usai. Satu hari, ia bertekad untuk meninggalkan semuanya. Keesokan harinya, ia meragukan keputusannya. Pagi hari, ia bulatkan hati untuk meninggalkan kehidupan duniawi demi menggapai ketenangan abadi. Malamnya, ia kembali dirundung pikiran-pikiran dunia yang menahannya. Di satu sisi, dunia menariknya dengan jaminan kedudukan dan kehormatan. Di sisi lain, suara keimanan mengingatkannya, bangkitlah. Waktu hidupmu semakin sempit. Jika bukan sekarang, kapan lagi engkau akan berjuang demi keselamatanmu? Ketika tekadnya mencapai puncak, suara lain menghantui. Sang penggoda berkata, perasaanmu hanya sementara. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Jika kau meninggalkan kedudukanmu yang terhormat ini, kedamaian hidup yang aman, kau akan menyesalinya nanti. Ia terjebak dalam tarik ulur batin, terombang-ambing antara panggilan dunia dan panggilan ilahi, antara kenyamanan hidup dan kerinduan akan kebenaran yang sejati. Inilah pergulatan jiwa yang dialami oleh seorang pencari hakikat, perjalanan batin yang menyakitkan namun penuh makna, dalam usaha untuk membebaskan diri dari belenggu dunia dan doktrin-doktrin agama menuju ketenangan sejati di sisi Tuhan. Meskipun Imam Ghazali adalah seorang yang dihormati karena ilmunya, ia tidak bisa menepis keresahan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Semua yang ia bangun dengan susah payah justru tampak rapuh dan seakan tak mampu menjawab pertanyaan mendasar, apa sebenarnya makna kebenaran? Seiring waktu, keraguan ini tumbuh menjadi badai yang berkecamuk dalam dirinya, mendorong Al-Ghazali untuk meninjau ulang setiap gagasan yang pernah ia pegang, bahkan setiap disiplin ilmu yang pernah ia pelajari. Bagi Al-Ghazali, krisis ini bukan sekadar perenungan. Ia harus melepaskan segala status, penghargaan, bahkan kepastian yang selama ini ia miliki. Disinilah ia memutuskan untuk memasuki jalan pencarian yang tidak mudah, namun sangat dalam jalan yang membawanya pada titik pertemuan antara intelektualitas dan spiritualitas.
perjalanan Imam Al-Ghazali menuju krisis keraguan, kita diajak masuk ke dalam latar belakang kehidupannya sebagai seorang pemikir. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari teologi Islam atau ilmu kalam, fikih, hingga filsafat Yunani yang saat itu sedang populer di kalangan cendekiawan Muslim. Berkat kecakapannya, Al-Ghazali mendapat posisi terhormat di Madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pendidikan bergengsi di Baghdad. Sebagai guru, ia diakui sebagai ahli yang cemerlang, dan namanya pun dihormati di seantero wilayah Islam. Namun, di tengah kemewahan intelektual ini, Al-Ghazali mulai merasakan kehampaan yang mengusik. Ia melihat bahwa apa yang ia kuasai dalam ilmu kalam ternyata lebih sering mengarah pada perdebatan tanpa akhir daripada membawa pemahaman yang mendalam. Alih-alih menuntun pada kebenaran sejati, ilmu kalam seringkali menjadi alat bagi para pemikir untuk membela doktrin dan memenangkan argumentasi. Al-Ghazali mulai mempertanyakan, apakah ilmu ini benar-benar membawa cahaya atau hanya berfungsi sebagai tameng bagi ego manusia? Begitu pula dengan filsafat. Dalam filsafat, Al-Ghazali menemukan banyak jawaban rasional yang menarik, namun jawaban itu seringkali terasa dangkal dan gagal menjawab persoalan eksistensial yang paling dalam. Filsafat mendekati alam dan realitas dengan logika yang tajam. Namun, saat berbicara tentang tujuan akhir manusia, tentang esensi kehidupan dan jiwa, ia merasa filsafat kerap kali hanya berdiri di permukaan. Tak satu pun dari disiplin ilmu ini mampu memberikan jawaban yang memuaskan hati dan pikirannya. Di dalam kitabnya Al-Munqidh Minad Dolal, ia menuturkan, "Saya memulai perjalanan batin yang mendalam, menyelami segala pengetahuan yang saya miliki, dan saya menemukan kenyataan yang mengejutkan. Selain dari persepsi indera dan prinsip-prinsip dasar yang tak tergoyahkan, tidak ada yang memberikan keyakinan yang sejauh itu. Dalam kesendirian, saya mulai merenung dengan perasaan hati yang gundah. Apakah kita bisa berharap menemukan kebenaran kecuali dalam hal-hal yang memiliki bukti dalam dirinya sendiri? Hanya persepsi indera dan prinsip-prinsip dasar yang jelas dan pasti yang tampaknya tidak bisa disangkal. Maka, apakah keyakinan saya terhadap keduanya, terutama persepsi indera, benar-benar setangguh yang saya kira? Bukankah ini hanya bentuk keyakinan lain, mirip dengan yang saya miliki sebelumnya, yang dibangun berdasarkan otoritas orang lain?" Penuh keraguan, saya mulai menggali lebih dalam, meneliti setiap aspek dari persepsi indrawi, termasuk penglihatan, indera yang paling tajam dan terlatih. Bayangkan saja, kita melihat sebuah bayangan yang tampaknya diam. Kita merasa yakin tidak ada pergerakan. Namun, semakin kita perhatikan, kita sadar bahwa bayangan itu bergerak, meski sangat perlahan dan tak terlihat oleh mata biasa. Begitu pula dengan bintang yang kita lihat, yang tampak kecil padahal ukurannya jauh lebih besar daripada bumi. Semua itu menunjukkan satu hal, apa yang kita lihat seringkali bertentangan dengan kebenaran yang lebih dalam, yang hanya bisa ditemukan melalui akal sehat. Keraguan semakin menambah ketegangan di dalam diri saya. Jika saya tidak bisa mempercayai persepsi indera, lalu pada apa saya harus bergantung? Hanya pada prinsip-prinsip dasar yang diyakini akal, seperti 10 lebih besar dari 3, atau sesuatu tidak bisa hidup dan mati dalam waktu bersamaan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa prinsip-prinsip ini lebih bisa diandalkan daripada persepsi indrawi? Sebelumnya, saya percaya pada kesaksian indera saya, hingga akhirnya akal membantahnya. Siapa tahu, mungkin ada kekuatan lain di luar akal, yang bisa membuktikan akal itu salah, sebagaimana akal sudah membantah persepsi saya. Refleksi ini membawa saya ke dalam kebingungan yang lebih dalam. Saya mulai mempertanyakan segalanya, bahkan kenyataan itu sendiri. Tidur adalah fenomena yang paling mudah diingatkan. Ketika tidur, kita bisa merasa sangat yakin akan realitas mimpi kita, sampai kita bangun dan menyadari bahwa semua itu hanyalah khayalan. Ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Apa yang menjamin bahwa konsep-konsep yang saya peroleh dari indera dan akal ini lebih nyata daripada mimpi yang saya alami? Mungkin keadaan kita saat ini hanyalah mimpi. Dan ketika kita mati,
kita akan bangun ke dunia yang sama sekali berbeda. Di dunia itu, apa yang kita anggap benar hari ini akan terungkap sebagai ilusi. Pikiran ini mengingatkan saya pada ajaran para sufi tentang hal atau ekstasi, keadaan spiritual yang membebaskan manusia dari keterikatan duniawi dan memungkinkan mereka melihat realitas yang lebih tinggi. Bahkan kematian, menurut para sufi, bisa jadi adalah pintu gerbang menuju pencerahan yang lebih besar, di mana kita akan terbangun dan melihat kebenaran sejati. Namun, meskipun keraguan dan kebingungan hampir menguasai saya tak bisa hanya terjebak dalam pertanyaan tanpa jawaban. Saya membutuhkan sebuah pembuktian. Tetapi, untuk membuktikan kebenaran, saya sadar bahwa saya harus memiliki dasar yang tak tergoyahkan, sesuatu yang tak bisa saya ragukan. Dan tepat pada saat itulah, sebuah cahaya muncul dalam hati saya. Bukan melalui argumen-argumen panjang, tetapi melalui pencerahan yang datang dari Tuhan, yang menuntun saya untuk menyadari kebenaran yang lebih dalam. Saya menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak selalu harus didasarkan pada argumen atau bukti formal. Terkadang, kebenaran datang melalui cahaya yang Tuhan curahkan ke dalam hati kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, dan kemudian mencurahkan cahayanya kepada mereka. Ini adalah cahaya yang harus kita cari dalam hidup kita, bukan hanya dengan akal atau indera kita, tetapi dengan hati yang terbuka, siap menerima pencerahan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan batin yang tak mudah, tetapi juga penuh harapan. Karena kebenaran itu bukan hanya sesuatu yang ditemukan dengan akal dan persepsi, tetapi juga dengan kesediaan kita untuk merendahkan hati dan menerima cahaya yang datang dari Tuhan, yang menyinari jalan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas ini dan yang lebih tinggi. Semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.